Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita, Alur Film yang membahas film-film keren dari Korea. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film dari The Suspect yang dibintangi oleh Mas Gong Yoo dan dirilis pada tahun 2013 silam. Film ini berkisah tentang seorang agen intelijen Korea Utara yang kehilangan istri serta anaknya dan membelot ke Korea Selatan lalu menjadi buronan karena peristiwa yang tak terduga. Bagaimana kisah serunya? Mari kita tonton. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya guys untuk tekan subscribe dan loncengnya agar Mimin semangat merekap alur film keren selanjutnya. Baiklah, kita mulai saja. Di sebuah kontrakan, Ji Dong-chul yang baru pulang kerja mencoba beristirahat. Namun yang ia dapati hanyalah mengenang kilas balik tragedi istri dan anaknya. Untuk sesaat ia menatap tumpukan peta di depannya untuk merencanakan aksi balas dendam. Kemudian, saat hujan deras, Dong-chul didatangi dua reporter dokumenter yang ingin mewawancarainya karena ia merupakan imigran dari Korea Utara. Dong-chul pun tak menghiraukan mereka karena misi rahasianya adalah balas dendam di Seoul. Di malam hari, Dong-chul berprofesi sebagai sopir pengganti sedang bekerja. Namun, karena ia adalah imigran korut, maka para pelanggannya sering merendahkan dan menghinanya. Di kejauhan tampak dua wartawan masih menguntit keseharian dari Dong-chul. Setelahnya, Dong-chul mendapat telepon dari seseorang yang mengajak bertemu. Sesampainya di sana, Dong-chul sudah disambut oleh mantan bosnya yakni Park Hyun-ho yang juga bos perusahaan besar di bidang pertanian. Ia pun membujuk Dong-chul agar mau menjadi sopir pribadinya lagi, karena esok ia harus ke Korea Utara. Ia pun berujar sangat peduli apa adanya Dong-chul karena sudah menganggapnya sebagai anak sendiri dan iba melihat nasib Dong-chul saat ini. Ia pun bercerita tentang kekhawatiran pertanian di Korut karena berdampak pada krisis pangan di sana. Dan ternyata Tuan Park juga seorang dari Korea Utara. Sesampainya di rumah Tuan Park yang memiliki sistem keamanan penuh, Dong-chul ditawari untuk tetap tinggal bersamanya. Dong-chul yang menolak lekas akan pergi dan Tuan Park segera memberikan uang saku untuknya pulang serta secari kertas yang berisi alamat pembunuh istrinya. Di luar, Dong-chul membuka amplop dan isinya sejumlah cek yang sama sekali tak membuatnya tergiur karena ia lebih memikirkan alamat pembunuh istrinya. Ia pun kembali ke rumah Tuan Park dan memasukkan amplop tersebut ke kotak surat. Namun sebelum pergi, ia merasakan keanehan karena tiba-tiba listrik dan sistem keamanan rumah Tuan Park mati. Dan benar saja, di dalam rumah Tuan Park sudah diserang oleh seseorang dari agen Miss Korea dengan menyuntikkan racun di kakinya dengan niat untuk membunuh dan mengambil kacamata Tuan Park. Lalu Dong-chul pun datang dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Tuan Park yang sudah sekarat berpesan pada Dong-chul untuk membawa kacamatanya pergi dan menghilangkannya. Belum sempat Dong-chul kabur, kepala Niskorsel yakni Kim langsung menghubungi polisi yang sejatinya itu adalah bawahannya sendiri yang menyamar untuk menjebak Dong-chul sebagai pembunuh Tuan Park. Seisi rumah pun dibantai mereka dan Dong-chul yang kabur dimanfaatkan oleh Kim sebagai dalang pembunuhan Tuan Park. Keesokannya, di tempat latihan militer, Kolonel Min Se-hun sedang latihan bersama pasukannya.
Baru saja mendarat, ia sudah mendapat tugas untuk menyelidiki kasus penyerangan yang melibatkan mantan anggota intelijen Korut. Di TKP, polisi berupaya mencari sidik jari Dongchul untuk memperkuat alibi palsu mereka dan kepala Kim memaksa kepolisian untuk menyerahkan kasus ini kepada mereka. Di kontrakannya, Dongchul sedang bersiap dan menyadari kalau ia sudah didatangi agen NIS. Ia pun langsung menampilkan keahliannya sebagai agen khusus dan kabur dengan menumpang mobil reporter. Beralih ke markas besar NIS, Kolonel Min diperkenalkan pada staf khusus yang akan menangani kasus Dongchul ini. Kapten Jo segera memberitahu apa yang sudah mereka kerjakan dan menceritakan siapa Dongchul sebenarnya, yang ternyata adalah pasukan khusus dari kalangan elit yang diciptakan Korea Utara dan sudah menjalani latihan militer yang hanya 3% berhasil lolos dalam ujiannya. Dalam arti, Dongchul adalah agen berbahaya yang sudah mempunyai pengalaman bertarung di level atas. Kembali ke kontrakannya Dongchul, polisi menemukan pistol yang sebelumnya sudah disiapkan oleh agen NIS untuk menjebaknya. Laporan ini diteruskan ke Kolonel Min yang jelas-jelas belum tahu fakta yang sebenarnya. Ia juga mendapat laporan bahwa di rumah Dongchul terdapat peta yang mengisyaratkan kalau Dongchul sedang mengincar seseorang bernama Ri Guangzhou. Kolonel pun memerintahkan mereka untuk menangkap orang-orang terdekat Dongchul. Reporter yang menguntit Dongchul diinterogasi, namun mereka punya alibi yang kuat karena sedang mengerjakan film dokumenter tentang imigran Korea Utara. Kepala Kim yang sedang di kantor mendapatkan laporan dari anak buahnya jika Dongchul sedang memburu Ri Guangzhou yang telah membunuh istri dan anaknya sekaligus atasan Dongchul saat di militer Korut. Dan saat ini ia juga membelot ke Seoul dan masuk ke dalam jajaran Dewan Korea Utara yang dibentuk oleh Kepala Kim. Di saat yang sama, Dongchul mencoba menghubungi Kolonel Min dan mengajak negosiasi. Ia berkata bahwa tersangka pembunuhan Tuan Park bukan dirinya, melainkan agen NIS dan penyebab kematiannya karena disuntik racun, bukan ditembak. Ia juga mengungkapkan jika mereka mengincar kacamata Tuan Park yang saat ini ia bawa. Dongchul pun meminta Kolonel Min untuk menyelidiki kasus ini sebagai pihak yang netral. Karena telepon ini, maka lokasi Dongchul pun terlacak dan mereka segera mengejarnya. Ri Guangzhou mendapat kabar bahwa dirinya sedang diincar oleh Dongchul. Segera bersiap dan dibantu rekan snipernya. Singkat cerita, Ri Guangzhou mengungkap fakta bahwa bukan dirinya lah yang membunuh istrinya dan berkata bahwa anaknya masih hidup. Seketika penembak itu langsung menghujani Dongchul dengan peluru dan terjadilah aksi serang-menyerang antara mereka. Pasukan Kolonel Min yang datang bingung karena mereka tidak memesan jasa penembak jitu untuk menyergap Dongchul. Kolonel Min menemui Kepala Kim dan menanyai kejanggalan yang ia temukan seperti penyebab kematian dan kacamata Tuan Park serta keterlibatan agen NIS pada kasus ini. Ia pun mulai mencurigai Kepala Kim yang disinyalir telah memutarbalikkan fakta. Karena penasaran, Kolonel Min segera mengecek kembali hasil autopsi Tuan Park. Selanjutnya, Kapten Jo melaporkan bahwa ia sudah mendapat biodata Dongchul dari reporter Choi yang berisi informasi jika keluarganya merupakan korban dari rezim Korea Utara, dimulai dari istrinya dibunuh karena difitnah sudah mengkhianati Korut dan mengungsi ke Cina, serta berlanjut ke eksekusi mati Dongchul karena difitnah sebagai agen ganda. Dan fakta sebenarnya, jika Guangzhou lah yang mencegah aksi pembantaian pihak Korut di Cina. Dan inilah yang membuat Dongchul salah paham pada Ri Guangzhou sebagai pembunuh anak dan istrinya. Kembali ke Dongchul, ia segera membeli larutan asam dari HP second untuk menghubungi Kolonel Min. Sementara itu, tim kolonel mendapat informasi mengenai organisasi bentukan kepala tim yang sangat korup
Dan alasan reporter sangat ingin mewawancari Dongchul dikarenakan ingin mengungkapkan fakta dari imigran gelap dari Korea Utara. Setelah mendapatkan HP, Dongchul segera menelpon reporter Cho untuk datang dan membuka rahasia dari kacamata Tuan Park. Ia juga menelpon Kolonel Min untuk membuat kesepakatan jika pihaknya berhasil menemukan Ri Guangzhou, maka ia bersedia menukar isi kacamata Tuan Park. Di tempat lain, diperlihatkan seorang dosen yang ternyata juga merupakan agenis cabang Dewan Utara sedang mendapatkan misi untuk membunuh Dongchul. Lalu, karena kegagalan kolonel saat menangkap Dongchul sebelumnya, ia akhirnya disidang oleh Kepala Kim, atasan tertinggi yakni Menteri Shin. Nah, mereka memberitahu alasan penting dari kacamata Tuan Park yang berisi rumus kimia untuk membuat senjata pemusnah massal. Dan bersamaan itu di tempat Dongchul, mereka berhasil membongkar kacamata yang memang berisi rumus-rumus kimia. Kemudian, Kepala Kim segera mengutus anak buahnya Ri Guangzhou untuk segera menghabisi Dongchul. Keesokannya, Kolonel Min mendapat bukti baru mengenai fakta sebenarnya penyebab kematian Park yang memang benar diracun. Namun karena kini timnya diambil oleh Kepala Kim, maka dirinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kepala Kim kini berusaha menjebak Dongchul dengan memberitahu keberadaan Ri Guangzhou agar mereka saling membunuh di rumah reporter Cho. Akhirnya mereka bertemu dan saling adu jotos. Karena merasa kalah, maka Ri Guangzhou jujur kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan keberadaan Putri Dongchul yang sudah dijual kepada Kim ke Cina untuk menjadi budak. Ia juga berpesan agar membalaskan dendamnya kepada Kepala Kim. Sementara itu, rekan Ri Guangzhou lainnya berhasil merebut rumus kimia dan menyerahkannya pada Kepala Kim dan kembali ditugaskan untuk membunuh Dongchul. Kepala Kim yang kini mendapatkan rumus kimia tersebut segera tancap gas untuk menjualnya ke mafia-mafia dunia. Namun setelah dicek, ternyata isi dari rumus kimia tadi bukanlah senjata pemusnah massal, melainkan rumus varietas biologi untuk pertanian Korea Utara yang saat ini sedang dilanda krisis pangan, seperti yang dikatakan Tuan Park di awal cerita tadi. Merasa tertipu, Kepala Kim yang kecewa berat kini segera kembali ke markas dan menggelar jumpa pers untuk mengumumkan bukti palsu bahwa tersangka pembunuhan Tuan Park adalah Dongchul, sang imigran Korea Utara. Dongchul juga ada di sana untuk menyelinap ke kerumunan dan menyandera Kepala Kim. Aksi menegangkan pun terjadi karena seluruh pasukan diturunkan untuk menyelamatkan Kepala Kim. Kolonel Min yang juga turut dalam aksi ini akhirnya mengetahui bahwa selama ini Dongchul hanya difitnah untuk menutupi kebusukan dari Kepala Kim dan organisasinya. Di sisi lain, reporter Cho juga sudah mendapatkan bukti lengkap yang mengungkap bahwa Dongchul bukan pelaku sebenarnya dan merupakan korban fitnah serta membongkarnya pada pers saat itu juga. Karena sudah terpojok, Kepala Kim kini mengakui kebusukannya dan memberitahu di mana Putri Dongchul berada.
Mendengar hal ini, Kolonel Min kini memihak pada Dongchul dan segera memberi pistolnya untuk membunuh kepala Kim. Setelah membunuh kepala Kim, Dongchul segera diborgol oleh Kolonel Min dan dibawa pergi. Di tengah jalan, Kolonel Min yang merasa Dongchul hanyalah korban fitnah, maka ia pun membebaskan Dongchul dan memberi alamat putrinya di Cina. Beberapa waktu kemudian, berkat alamat yang diberikan Kolonel Min, Dongchul pun dapat menemukan putrinya yang saat ini telah menjadi budak perdagangan manusia. Karena marah putrinya dibuat seperti itu, Dongchul pun segera menghabisi kawanan gangster di sana dan film pun berakhir. Itu dia alur film Suspek kali ini. Gimana aksi keren dari Mas Gongyo di film ini? Sangat epic bukan? Buat kalian yang udah setia menonton alur film kali ini sampai habis, Mimin ucapkan terima kasih dan tetap nyalakan loncengnya untuk notif alur film selanjutnya ya. Mimin pamit dulu. See you and bye-bye.